sore. Terima kasih teman-teman media sudah hadir hari ini atas undangan klien kami Mbak Asma Nadia. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Nanti mungkin lebih jelas nanti dengan yang bersangkutan Mbak Asma ya. Saya selaku kuasa hukum ya dari Mbak Asma Nadia, saya Ana Sofayuddin, ingin memberikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan ya yang ramai di media sosial maupun media konvensional ya terkait dengan film Air Mata di Ujung Sajadah. Jadi dalam pemberitaan itu dinyatakan bahwa film Air Mata di Ujung Sajadah itu adalah film yang diadopsi dari novel Ibu Asma Nadia. Nah, perlu kami klarifikasi ya bahwa sampai dengan hari ini ya klien kami Asma Nadia tidak pernah dimintai izin oleh pembuat film Air Mata di Ujung Sajadah untuk menggunakan judul film yang memiliki kesamaan secara substantif dengan judul novel klien kami yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah. Nah, perlu kami sampaikan ya bahwa novel klien kami ini, jadi semua tentu sudah mengetahui ya bahwa Ibu Asma Nadia adalah pengarang novel yang sangat produktif ya, yang novelnya banyak sekali dijadikan film di beberapa produksi film di Indonesia. Nah, sampai hari ini ya klien kami Asma Nadia menyatakan bahwa tidak pernah dihubungi atau dimintai izin oleh pembuat film Air Mata di Ujung Sajadah untuk menggunakan judul film yang memiliki kesamaan secara substantif dengan judul novelnya. Nah, sementara ya terkait dengan pemberitaan yang begitu ramai yang menyatakan bahwa film Air Mata di Ujung Sajadah itu diadopsi dari novel klien kami tentu mendapatkan pertanyaan yang luar biasa banyak dari penggemarnya, khususnya penggemar novel Cinta di Ujung Sajadah ya. Mereka minta klarifikasi apakah betul memang film itu merupakan adopsi dari novel beliau. Nah, di sini kemudian perlu kami meluruskan bahwa berita itu sangat menyesatkan ya, dan ditegaskan sekali lagi bahwa klien kami tidak pernah dimintai izin ya ataupun dihubungi untuk menggunakan judul film yang memiliki kesamaan secara substantif dengan judul novel klien kami, Cinta di Ujung Sajadah. Nah, atas dasar peristiwa ini kami menduga ada indikasi terjadi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap karya dari klien kami. Nah, untuk lebih jelasnya ya nanti akan dijelaskan oleh klien kami, tapi kami menghimbau ya karena ada indikasi terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual klien kami menghimbau kepada pihak produser ya, karena sesungguhnya kami harus sampaikan bahwa klien kami sudah pernah menghubungi ya secara kekeluargaan, lalu kemudian sudah juga mengirimkan surat klarifikasi secara resmi, namun sampai dengan hari ini tidak ada respon ya dari pihak pembuat film Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, kami akhirnya hari ini menyampaikan sekaligus juga mengklarifikasi pemberitaan bahwa memang tidak ada sama sekali izin ya untuk menggunakan judul sesuai dengan judul novel klien kami yang memiliki kesamaan secara substantif, supaya masyarakat atau penggemarnya Ibu Asma Nadia memahami dengan betul bahwa itu bukan seperti yang diberitakan bahwa itu diadopsi dari novel beliau ya. Dan untuk itu kami menghimbau kepada pihak produser ya untuk bisa mengklarifikasi ya, mohon untuk menanggapi surat yang sudah kami kirimkan untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan masalah yang kami duga ada indikasi pelanggaran hak cipta.
Saya kira itu, dan kami persilakan kepada klien kami Ibu Asma Nadia. Ya tentu masyarakat sudah tahu semua, beliau adalah pengarang novel yang luar biasa, bestseller di mana-mana ya. Kami persilakan Bu Asma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih untuk media dan juga masyarakat yang sudah menyempatkan hadir, menyimak, dan memberikan perhatian terhadap buku karya saya Cinta di Ujung Sajadah yang terbit tahun 2008 dan kaitannya dengan film Air Mata di Ujung Sajadah yang rilis tahun 2023. Tadi Bu Ana sudah menyampaikan bahwa ikhtiar kekeluargaan sebetulnya sudah kami lakukan sebagai itikat baik gitu ya, alih-alih langsung mengadakan preskon. Tapi demikianlah adanya ya. Saya hanya di luar yang lain adalah saya pikir masalah ini sejatinya menyangkut kepentingan masa depan penulis di seluruh Indonesia. Jadi bukan Asma Nadia pribadi. Saya alhamdulillah sejauh ini sudah menulis 108 buku dengan antologi, ada sekitar 80-an yang Asma tulis pribadi. Kemudian di antaranya ada 14 yang sudah difilmkan, yang akan tayang Petualangan Anak Penangkap Hantu nanti nggak tahu tahun ini atau tahun depan. Kemudian ada 7 sinetron yang sudah diangkat, salah satunya ada Catatan Hati Seorang Istri, ada Jangan Bercerai Bunda juga yang sedang tayang. Dan saya kira melalui proses conference ini, ya, melalui press conference ini dan langkah-langkah ke depannya, saya ingin menegaskan bahwa karya, hasil jeripayah dan seluruh kreasi kata dari teman-teman penulis, karena Asma mewakili, Asma adalah pendiri bersama kakak, kami mendirikan Forum Lingkar Pena. Itu forum pengkaderan penulis muda di tanah air. Kita punya lebih dari 5.000 anggota. Dan selama 3 tahun ini, sejak pandemi, saya menjadi host acara Belajar dari Bintang dari aplikasi KBMN. Yang tujuannya antara lain adalah memberikan ruang belajar dan edukasi gratis bagi para penulis di tanah air agar mereka antara lain mengetahui hak dan kewajibannya. Dan kemudian saya kira, saya berharap ya kreasi kata dari teman-teman penulis akan terus dihargai, dilindungi, dan tidak disepelekan hanya dengan sedikit modifikasi. Kemudian saya percaya di dunia literasi, baik tulisan, lisan, atau audiovisual, judul, sinopsis, ide, itu memiliki nilai yang sangat tinggi, di mana tentunya seseorang membutuhkan proses panjang untuk menemukan ide atau judul yang menurutnya sempurna. Maka dari itu penting untuk hak-hak tersebut dilindungi. Ada satu hal yang berubah dari Asma Nadia setelah film Surga Yang Tak Dirindukan tayang dan box office nomor 1 atau tahun 2015 ya, adalah bahwa sejak itu saya kalau memilih judul tidak hanya mencari satu judul untuk buku saya, dan kemudian saya tidak pernah, ini sedikit bocoran nih buat teman-teman yang suka menulis ya, saya tidak pernah lagi mencari judul hanya untuk buku, tapi saya sudah mencari judul yang menurut saya akan megah ketika ditaruh di layar lebar. Jadi itu perbedaan Asma Nadia sebelum Surga Yang Tak Dirindukan dan setelahnya ya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Ana tadi, dalam kesempatan ini saya Asma Nadia ingin menambahkan keterangan mengenai judul novel yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah. Ini pada tahun 2008, ini proses perubahan covernya nih teman-teman ya. Jadi ini edisi yang pertama ya, edisi pertama yang diterbitkan oleh Lingkar Pena Publishing atau Grup Mizan ini tahun 2008. Kemudian dan dicetak ulang bestseller. Kemudian ini diterbitkan oleh Asma Nadia. Oh ini dulu. Iya, ini oleh penerbit Republika, ya penerbit Republika. Kemudian dicetak nasional bestseller juga. Lalu diterbitkan oleh Asma Nadia Publishing House. Dan kemudian sampai saat ini cover yang terakhir ya diterbitkan oleh buku Republika. Cinta di Ujung Sajadah. Jadi sudah melalui, saya kira tidak banyak buku di tanah air yang diterbitkan banyak gitu ya, beragam penerbit gitu ya. Artinya walaupun sudah pernah diterbitkan masih terus mengalami cetak ulang ya. Dan ya artinya judulnya, isinya itu sangat lekat dengan pembaca Asma Nadia dan peminat buku di tanah air. Maka dari itu, ketika film Air Mata di Ujung Sajadah rilis, terdapat begitu banyak media yang menyangkut pautkan saya dengan film tersebut, menyatakan bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari karya novel saya yang berjudul Cinta di Ujung Sajadah. Ini ada dari Kata Data, ada dari thisway.id, ada dari ini Mamikos ya, kemudian ada dari Tix ya, dari Detik Sumut juga gitu ya, menyebutkan bahwa di tengah maraknya film horor, Thisway menulis seperti ini, di tengah maraknya film horor, kehadiran Air Mata di Ujung Sajadah di bioskop nyatanya mampu menyita perhatian, dibintangi nama-nama populer. Judul satu ini merupakan film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Asma Nadia.
Kemudian detik.com mengatakan film Air Mata di Ujung Sajadah sudah bisa kita nikmati di bioskop ya sejak tanggal sekian. Baru beberapa minggu setelah penayangannya, film ini banyak jadi pembicaraan karena berhasil menguras air mata penonton. Film yang disutradarai oleh ini diadaptasi dari sebuah novel karya Asma Nadia yang berjudul sama dengan filmnya. Menariknya lagi, film ini dimainkan oleh aktor-aktor ternama di Indonesia. Anyway, tentu banyaknya pemberitaan demikian membuat saya harus menjelaskan. Dan setiap kali ada yang nonton, itu ngetek tiketnya dan bilang, "Mbak, saya baru nonton film Mbak," gitu ya. "Mbak, saya senang banget Cinta di Ujung Sajadah difilmkan," gitu. Akhirnya gitu. Itu banyak sekali di DM. Apakah ini pertanyaan mereka yang khas? Apakah ini film Asma Nadia gitu ya? Saya penggemar karya Asma Nadia sejak lama, jadi tidak sabar untuk menontonnya. Dan sebagai tambahan informasi, novel Cinta di Ujung Sajadah adalah salah satu novel Asma Nadia selain Assalamualaikum Beijing dan Surga yang Tak Dirindukan yang paling banyak diminta oleh produser. Bahkan saya juga mendapatkan tawaran dari produser di Malaysia waktu itu. Cuma saya tidak bisa memberikan karena pada saat itu Cinta di Ujung Sajadah terikat kontrak dengan sebuah PH gitu. Jadi akhirnya ya saya tidak bisa meneruskan itu. Nah, melalui press conference ini saya menegaskan bahwa pihak pembuat film Air Mata di Ujung Sajadah sama sekali tidak pernah menghubungi saya atau mengajak bekerja sama dalam bentuk apapun. Maka dari itu saya merasa harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak pernah sekalipun diberikan notifikasi atau dihubungi terkait penggunaan judul film yang sangat mirip dengan judul karya saya. Hal lain yang saya sangat sayangkan adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam produksi film Air Mata di Ujung Sajadah tidak pernah meluruskan pemberitaan yang ada dan membiarkan publik berpikir bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari novel Asma Nadia. Ya. Kemudian bahkan pada 6 Juli 2023, 2 bulan sebelum film rilis 7 September, itu saya mengatakan kepada produser film terkait bahwa frase di ujung sajadah pada judul film tersebut adalah frase yang secara persis terdapat pada judul novel saya. Saya pun berupaya menjelaskan bahwa novel tersebut sudah rilis sejak tahun 2008, jauh sebelum film Air Mata di Ujung Sajadah, yang beliau bilang, "Mbak Asma, kita udah dari 2017. Saya bilang, "Mas, kalau hitung-hitungan tahun, kita dari 2008 gitu ya. Dan kemudian dalam pembicaraan tersebut pihak terkait mengatakan bahwa judul tersebut didapatkan secara spontan saat melihat salah satu adegan mengindikasikan bahwa judul terkait muncul belakangan setelah film diproduksi. Dalam pembicaraan tersebut bahkan terdapat respons yang membuat saya jujur merasa miris dan sedih, di mana pihak terkait menyampaikan, "Saran saya, Mbak Asma Nadia bikin PT, lalu daftarkan judul-judul bukunya ke Pusbang." Pusbang Film itu ya biasanya teman-teman pasti tahu, yang mendaftarkan adalah pihak production house untuk judul-judul yang akan difilmkan. Nah, jawaban dan pola pikir demikian tentu saja sangat membahayakan masa depan dan hak-hak dari penulis. Perlu digarisbawahi bahwa Pusbang merupakan tempat suatu judul film didaftarkan dan dipastikan pula bahwa judul film tersebut tidak sama atau mirip dengan judul-judul film lain yang telah ada. Oleh karena itu, pendaftaran karya di Pusbang tidak ada sangkut pautnya dengan perlindungan judul buku dan hak-hak penulis itu sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya normalisasi terhadap praktik-praktik serupa. Apabila pola pikir demikian digunakan, maka seluruh novel, cerpen, puisi yang sudah dipublikasikan, buku di seluruh Indonesia yang belum difilmkan, dapat mengalami hal serupa, perlakuan serupa, di mana judul karyanya hanya diubah satu kata saja dan hal tersebut seolah-olah dibenarkan. Jika produser menganggap berhak mengambil judul apa saja yang tidak ada di Pusbang, maka semua penulis di tanah air harus siap kehilangan hak mereka, baik atas judul, sinopsis, dan lainnya. Jika pemahaman tersebut tidak diluruskan, dan apabila praktek seperti ini dinormalisasi, maka bisa dipastikan penulis menjadi pihak yang paling dirugikan. Saya pribadi sangat dirugikan atas peristiwa ini, sebab novel Cinta di Ujung Sajadah yang sebelumnya sangat diminati oleh produser, ya, sekarang akan menjadi sulit untuk difilmkan, mengingat sudah ada film dengan judul yang sangat serupa. Bahkan banyak pihak mengira film tersebut diadopsi dari karya Asma Nadia. Jadi judul itu sudah difilmkan, gitu ya. Hal ini juga sudah saya sampaikan pada Juli 2003 pada produser Air Mata di Ujung Sajadah, tapi respon pihak terkait seolah-olah menormalisasi apa yang ia anggap sebagai kebetulan ini, tanda kutip ya, kebetulan. Penulis lain juga akan mengalami kerugian sama jika hal ini dibenarkan. Maka dari itu, saya kira demikian. Sebentar ya Pak, tadi ini.
Jadi demikian, saya tidak hadir di sini. Jujur saja sejak awal sebenarnya ini pun bukan pertama kali gitu ya Asma Nadia dirugikan, tapi saya tidak pernah hadir sebelumnya. Tapi setelah berbincang dengan Mbak Ana bilang bahwa Mbak Asma ini tidak boleh dibiarkan, karena jika dibiarkan maka ini akan berulang. Dan jika maksudnya Asma Nadia yang sudah punya 108 buku, 14 difilmkan, 7 disinetronkan, bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana nasib penulis-penulis di tanah air gitu yang ada di antara mereka mungkin yang masih di publishing ya Mbak ya gitu, atau baru menerbitkan karya di aplikasi kepenulisan dan belum dicetak. Jadi mudah-mudahan ini kami niatkan menjadi sebuah awal perjuangan, momen perjuangan bagi penulis di tanah air. Mohon doanya, mohon supportnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian ya keterangan dari klien kami, Ibu Asma Nadia, terkait dengan pemakaian judul film yang menyerupai ya sangat menyerupai judul novel beliau, Cinta di Ujung Sajadah. Saya kira itu kami persilakan kalau memang ada yang mau bertanya, boleh ya? Oke. Mbak Asma, untuk ceritanya sendiri sebenarnya sama atau beda sih dari film? Iya, teman-teman sudah menonton filmnya kan? Sudah. Ada yang belum? Iya, kalau saya kira secara umum kita tahu ceritanya. Nanti teman-teman mungkin bisa membandingkan dengan bukunya ya Mbak ya. Di sinopsisnya bisa dilihat dari buku Cinta di Ujung Sajadah. Mungkin ada langkah hukum selanjutnya, mungkin kan terkait pelanggaran hak intelektual, mungkin ada langkah hukum selanjutnya seperti apa? Ya, kita sudah menyampaikan surat klarifikasi ya, meminta para produser untuk mengklarifikasi terkait dengan pemakaian judul film ini. Tapi per hari ini, jadi itu minggu lalu ya, per hari ini belum ada respon positif dari pihak film dan kita masih menunggu. Kita berharap karena sesungguhnya hal-hal yang terkait dengan dugaan ya tentu harus dibicarakan satu meja ya kan, diklarifikasi, kita tabayun bagaimana dudukannya sesungguhnya. Nanti kita akan sampaikan apakah perkembangannya, semoga perkembangannya menjadi lebih baik dari hari ini gitu. Mbak, untuk pihak produser film yang dihubunginya itu Roni Irawan atau Ya, atau Titin Watimena yang menulisnya? Mbak Asma menghubungi Roni ya? Iya, dengan Mas Roni. Mas Roninya? Mas Roni, saya sempat mengatakan seperti ini, barangkali seharusnya saya kira karena kita istilahnya cari makan di ruang yang sama, saya kira lebih bijak jika produser sebelum menentukan judul mungkin bisa Google dulu sehingga melihat aman lah gitu istilahnya gitu. Dan saya kira kita harus percaya diri dengan produk kita gitu, kalau memang bagus memang ini gitu ya, tanpa harus saya kira ini masalah etika gitu, dan kita harus jangan sampai ikhtiar kita gitu ya kemudian mematikan langkah orang lain. Ya, Mbak mau nanya juga, kalau misalnya dari pihak produsernya sendiri masih tetap pendirian itu, apakah jalur hukum yang pas itu masuk ke ranah pelanggaran undang-undang apa Mbak? Pelanggaran undang-undang hak cipta. Jadi tentu ada wadahnya ya untuk menyelesaikan persoalan hukum ini. Tentu yang paling pertama yang dilakukan adalah kekeluargaan, kan? Kita bisa bicara satu meja, ya kan? Bisa bicara baik-baik, menjelaskan duduk perkaranya. Kalau memang ya pihak sana kemudian berprinsip bahwa tidak ada pelanggaran, tentu ada ruang bagi kita untuk bisa membuktikan secara baik-baik, ya kan? Ruangnya adalah melalui pengadilan. Tapi si judul bukunya sendiri udah daftarin hak? Buku ini Mas sudah dari 2008 dan sudah terbit 4 kali penerbitan. Jadi once dia sudah dipublikasi maka pemegang hak ciptanya adalah Ibu Asma Nadia. Jadi kalau buku Mas nggak perlu pakai Nggak arti, perlu. begitu terbit hak ciptanya udah melekat ke penulis. Jadi Itu pada sudah saat terlindungi. dipublikasikan maka secara hukum yang memiliki haknya adalah si penulis. Mbak, kalau produksi dari mereka udah ada pembicaraan nggak sebelumnya untuk gandeng Mbak Asma
daripada penulis yang saat ini yang diterbitkan itu jadi Tidak pernah. Dan saya berhubungan baik ya dengan teman-teman penulis skenario, termasuk yang menulis Air Mata di Ujung Sajadah gitu. Tapi saya kira ini terkaitnya lebih